Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananta Deva ya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan program yang telah saya buat, eh, yang didasari dari ya banyak proses. Tentunya yang pertama itu dari algoritma, flowchart, lalu programnya seperti apa, dan terakhir ini adalah video presentasinya. Ini adalah tugas akhir untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis algoritma dan struktur data. Baik, mungkin saya akan mulai dulu ya untuk menjelaskan deskripsi masalah atau studi kasusnya. Jadi deskripsi masalahnya sini adalah perusahaan XYZ memiliki beberapa proyek yang perlu dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa semua proyek diselesaikan tepat waktu. Ya. Jadi ya intinya butuh suatu manajemen untuk proyeknya. Jadi solusinya ya saya membuat program untuk memanage proyek tersebut, atau apa ya bahasa Inggrisnya ya, project management system. Oke, mungkin saya akan mulai dulu dari flowchart programnya. Kalau flowchartnya itu sendiri, kaidahnya kan kalau banyak function harus dibikin satu-satu. Saya akan jelaskan flowchart functionnya satu persatu. Dan mungkin function add project ya. Function add project di sini tentunya function untuk menambahkan project ya. Tujuannya itu ya. Mulai dari start show display menu, ini maksudnya menampilkan menunya, pilihan menu. Lalu user choice sama dengan satu. Maksudnya itu nanti saya akan beri kondisi di mana kalau user memilih angka menginputkan satu, maka akan merujuk pada function ini. Lalu user menginputkan nama project, lalu waktu project, lalu projectnya yang tadi didapat itu berupa nama dan deadline tuh ditambahkan ke list. Lalu juga aksi yang kita lakukan di function ini akan dihitung sebagai history. Itu nanti ada fungsinya buat algoritma stack. Algoritma stack. Lalu habis itu kembali ke display menu. Lalu untuk display project, ini flowchartnya seperti ini. Ya tentunya untuk menampilkan project ya yang udah ditambahkan tadi. Lalu ini sort project atau mengurutkan project. Ini algoritmanya menggunakan quick sort ya. Ini pilihannya 3 ya, seperti biasa kayak algoritma quick sort gitu. Lalu akan return ke display menu. Lalu search project. Ini flowchart untuk search project. Ya kalau sini ada kondisinya. Kalau project itu ada, maka akan menampilkan ini project found, lalu nama project. Lalu kalau ketika di search di list itu nggak ada, akan menampilkan project not found. Lalu kembali ke display menu. Undo last operation ini yang saya tadi bilang untuk yang tentang history tadi. Jadi user memilih angka 5, lalu mengakses history. Apakah di history tersebut dihitung, bukan dihitung sih, apakah di history tersebut ada action yang terakhir dilakukan. Kalau iya, maka akan meremove project tersebut, lalu meremove action tersebut, lalu menampilkan output bahwa ini loh yang dihapus. Kalau nggak ada, berarti akan menampilkan no action to undo. Lalu seperti biasa akan return to display menu. Ini count projects between time frame, itu menghitung banyak proyek di antara jangka waktu tertentu. Misal kita mau menghitung kayak berapa banyak proyek yang ada, yang deadline-nya itu waktunya dari 5 hari ke 10 hari. Nanti ditampilkan berapa banyak proyek yang harus kita selesaikan secepat mungkin. Gitu. Ini pilihannya 6. Ini akan mengakses list juga.
lalu akan menghitung banyaknya proyek sesuai deadline. Deadline yang diinputkan. User di sini menginputkan start sama end-nya, yang seperti tadi saya bilang itu. Nanti saya akan demokan juga sedikit. Lalu ini outputnya. Ya. Seperti biasa, return ke display main. Oke, saya akan lanjut ke kode program. Sini kode programnya ini, ya, ini pakai pemrograman berorientasi objek ya, atau OOP ya. Nah, kelihatan ada kelasnya juga. Ini saya menginisialisasi untuk name dan deadline-nya, menginisialisasi node, lalu ini function-function kelas project manager ya. Ada yang menambahkan project, display project, sort projects. Ini ada quick sort, ini fungsinya nanti dipanggil di ini. Panggil lagi di sort projects. Lalu search project, binary search, undo remove last project, ya, dan lain-lain. Ya. Lalu ini main programnya. Main programnya ini tentunya untuk difungsikan sebagai display-nya ya. Ini nanti menunya kelihatan gimana. Ini ada kondisinya juga. Kalau user menginputkan 1, nanti ke sini, menginput 2 ke sini, menginput 3 ke sini, dan seterusnya. Kalau yang selain itu, ya invalid choice. Maka akan disuruh ngulang lagi. Karena menggunakan while di sini. Kalau while itu nggak akan berhenti sampai programnya benar-benar exit. Gitu. Saya akan demokan sebentar ya. Oke. Berupa sayaran. Nah, baru harus di-run semua ya. Oke, kita coba di add project aja. Ini kita mungkin project 1. Ini project deadline-nya harus di-input sebagai angka ya, integer. Kita bilang 6 hari. Akan tampilkan deadline of 6 days. Gitu. Display project itu akan menampilkan project apa aja sih. Ini deadline-nya. Lalu sort project ini berarti harus lebih dari 1. Kita coba project 0,5 ini 7 hari. Kalau kita display project, maka ketemunya kayak gini. Kalau kita sort, lalu kita display, maka ini diurutkan berdasarkan deadline-nya. Misal kalau kita cek 2 hari, kita sort display. Ya, diurutkan berdasarkan deadline. Lalu kita bisa undo juga. Undo, lalu kita display coba. Ini udah di undo ya, yang terakhir tadi. Lalu kita search, coba project 1. Ini juga bisa. Kalau search-nya kita mungkin namanya kurang ada, project not found. Namanya yang lain. Lalu ini yang menarik. Bukan project in time frame. Start time-nya itu mungkin 5 sama 11. Ada berapa banyak project gitu. Jadi ada 1 project gitu, yang dihitungnya tadi. Seperti itu kira-kira. Lalu kita exit.
Kalau exit programnya berhenti. Nah, ini kebetulan saya tulis juga ini algoritma. Ini sortingnya menggunakan quicksort, lalu sortingnya menggunakan binary search. Stacknya ini ada di function undo. Mana function undo ini? Ini berarti stack ya. Single linked list itu ya sebagai linked list ya, terutama. Ini udah terbukti juga ini ditambahin menginisialisasi node. Ini add project ini menambahkan node. New node. Lalu untuk fungsi rekursif ya masa nggak kelihatan. Ini fungsi rekursif kan dipanggil lagi di sini. Oke, sebagai informasi tambahan juga, ini ada alasannya ya kenapa saya menggunakan binary search ketimbang sequential search. Lalu kenapa saya menggunakan quicksort itu daripada algoritma sort lainnya. Kenapa harus pakai quicksort? Karena saya rasa quicksort ini cukup efisien. Karena kalau dalam kompleksitas waktunya sendiri kan O n log n kalau nggak salah ya. Jadi itu kesannya lebih efisien aja daripada kayak bubble sort. Bubble sort itu lebih kompleks. Jadi saya ya kurang serak aja sama bubble sort karena mungkin terlalu lama dan terlalu kompleks. Lalu kenapa menggunakan binary search? Karena binary search itu sendiri kan mencari data yang sudah diurutkan. Ya, kalau sequential search itu lebih optimal kalau datanya tidak diurutkan gitu. Jadi saya putuskan untuk menggunakan binary search over sequential search. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya jelaskan tentang program ini beserta algoritmanya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.